Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, salah satu ruang Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, kembali terbakar. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi asap tebal yang muncul dari salah satu ruangan Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Laporan kebakaran ini diterima pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya pada pukul 19.55, api berhasil dipadamkan. Pihak damkar mengerahkan 65 personel untuk mencari titik api yang belum terlihat. Lalu juga api kembali muncul akibat gesekan baterai pada panel listrik hingga meledak. Kini pihak damkar masih berupaya mengeluarkan asap dari seluruh bangunan Baintelkam. Masih ada sumber-sumber api. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kebakaran gedung Baintelkam Polri, kita telah terhubung dengan rekan Marcelina Tumudi yang memantau langsung dari lokasi kebakaran. Marcelina, bagaimana kondisi terakhir dari gedung Baintelkam Polri saat ini dari pantauan Anda di sana? Marcel? Keamanan Baintelkam yang terdampak dari kebakaran. Saat ini dari para petugas masih terus berada di lokasi. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan bahwa api ini sudah berhasil dipadamkan, tetapi tentunya dari petugas, khususnya dari petugas pemadam kebakaran masih harus memastikan bahwa titik-titik api juga sudah dipadamkan 100%. Artinya saat ini upaya yang tengah dilakukan oleh petugas adalah pendinginan pasca kebakaran yang mulanya terjadi pada sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kalau dari informasi yang disampaikan oleh pihak Gulkarmat atau penanggulangan kebakaran wilayah Jakarta Selatan ini mencatat bahwa kebakaran terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat, di mana kebakaran terjadi atau api berhasil dipadamkan setelah 3 menit. Dan setelah itu titik api atau percikan api ini kembali muncul pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Tetapi kemudian kebakaran yang kedua ini juga dapat dipadamkan dengan cepat, dan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan bahwa api tadi dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang kemudian sampai dengan saat ini api sudah berhasil dipadamkan. Kalau kami bisa gambarkan situasi di dalam atau tepatnya di depan pintu utama dari gedung Baintelkam Polri, terlihat masih ada sekitar puluhan dari petugas gabungan, baik itu petugas dari pemadam kebakaran ataupun juga ada dari pihak BPBD DKI Jakarta dan juga tentunya dari pihak kepolisian setempat masih terus melakukan koordinasi. Kemudian juga kami melihat ada satu alat yang masih dikerahkan di depan pintu utama Baintelkam Mabes Polri ini. Kalau dapat kami gambarkan, alat yang saat ini masih dikerahkan adalah satu unit alat blower. Dan tadi kami baru saja melihat alat blower ini baru saja dimatikan. Dari informasi petugas, alat blower atau kipas ini dikerahkan untuk menyedot asap, kepulan asap yang berada di area dalam gedung Baintelkam Polri. Baru saja alat ini nampaknya sudah dimatikan dan sudah ditarik dari lokasi pintu utama. Kami masih harus memastikan apakah ini artinya upaya pendinginan sudah selesai atau ada tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh petugas. Tetapi yang pasti dari pihak petugas pemadam kebakaran bersama dengan pihak kepolisian setempat masih terus melakukan koordinasi untuk langkah selanjutnya. Di area parkir di depan gedung Baintelkam Polri juga masih ada, dari pantauan kami ini ada 4 unit mobil pemadam kebakaran yang masih bersiaga di depan gedung Baintelkam Polri, dan total ada sebanyak 15 unit
mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke Mabes Polri oleh pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran. Dan total ada sebanyak 65 petugas yang dikerahkan. Dari informasi juga disampaikan bahwa untuk pihak pemadam kebakaran ini tiba di lokasi sekitar pukul 22:20 atau jam 10:20 waktu Indonesia Barat. Artinya sebetulnya ketibaannya ini sudah berjarak sekitar 2 jam dari titik terjadinya kebakaran pertama kali, yakni pukul 19.55 atau jam 8 malam tadi. Dan berdasarkan informasi dari petugas di lapangan juga bahwa ketika petugas datang ke lokasi ini api sudah berhasil dipadamkan, tetapi sekali lagi ada upaya-upaya lanjutan yang masih terus dilakukan oleh para petugas. Karena tadi disampaikan juga bahwa kepulan asap cukup tebal yang berada di area dalam. Kami dapat gambarkan bahwa memang area ini atau gedung Baintelkam Polri posisinya ini masih berada di dalam kompleks dari Mabes Polri, dan untuk gedung Baintelkam ini adalah yang menghadap ke Jalan Patimura. Kemudian situasi gedung juga pada saat terjadinya kebakaran belum diketahui pasti apakah masih ada cukup banyak pegawai atau anggota yang masih bertugas di sini. Terkait dengan hal itu masih akan terus kami konfirmasikan kepada pihak kepolisian ataupun petugas di lapangan. Saat ini juga terlihat setelah tadi satu alat blower sudah ditarik, kini kendaraan atau unit pemadam kebakaran ini sudah bergerak. Akan kami pastikan kembali apakah ini ditarik juga untuk kendaraan pemadam kebakaran ini atau akan menuju ke mana. Sampai sejauh ini kami juga belum mengetahui pasti apa penyebab dari terjadinya kebakaran ini. Marcel, bisa mendengar suara saya? Ya, Iqbal, suara dari studio terdengar dengan jelas. Marcel, tadi Anda baru saja menyatakan bahwa mobil yang berfungsi untuk menyedot asap baru saja ditarik dari lokasi. Nah, mobil penyedot asap ini itu tadi beroperasi di lantai berapa? Artinya asap yang disedot ini apakah dari lantai 1 atau dari lantai 2 lebih tepatnya dari sepengamatan Anda di sana? Untuk satu alat blower atau penyedot asap ini beroperasi tepatnya adalah di depan pintu atau lobi. Artinya ini menyerap atau menyedot asap dari lantai 1. Sebetulnya ini juga berdasarkan pernyataan dari petugas bahwa sumber api diduga juga berasal dari lantai 1. Tadi kami sempat berbincang sejenak dengan petugas dari BPBD bahwa dugaan sementara yang masih harus dipastikan ini adalah sumber api berasal dari alat server yang berada di lantai 1 gedung Baintelkam Mabes Polri. Belum diketahui bagaimana kondisinya atau apa yang menyebabkan kemudian alat tersebut ini menyebabkan terjadinya kebakaran, tetapi untuk titik atau sumber api ini berasal dari lantai 1 yang terdampak cukup parah dari adanya sumber api tersebut, sehingga untuk memastikan asap ini tersedot secara maksimal, satu alat blower tadi sudah dikerahkan untuk memastikan bahwa kondisi di gedung Baintelkam ini sudah kondusif. Iqbal dan juga pemirsa, ini kami lihat juga ada kendaraan pemadam kebakaran yang nampaknya ini sudah keluar dari area gedung atau dari area kompleks Mabes Polri.
dan mulai meninggalkan begitu ya. Tapi untuk beberapa kendaraan lainnya mayoritas unit-unit pemadam kebakaran ini masih tetap berada di area Mabes Polri. Bahkan masih ada juga kalau kami dapat lihat ini ada satu dan ada dua tepatnya unit pemadam kebakaran yang masih berada tepat di depan atau di area parkir gedung Baintelkam Polri. Untuk sementara demikian, Iqbal. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan ada 65 personil, namun sebagian dari personil tersebut sudah ditarik kembali begitu ya kalau dari laporan Anda tadi. Apakah ini berarti api bisa dibilang atau mungkin ada pernyataan dari petugas api sudah padamkah atau masih dalam proses pendinginan atau bagaimana sejauh ini, Marcel? Untuk api sudah berhasil dipadamkan, Iqbal dan juga pemirsa, bahwa dari pernyataan petugas di lokasi untuk situasi dari kebakaran ini sebetulnya kobaran api yang ditemukan tidak begitu besar begitu ya, tetapi untuk kepulan asap ini bisa dikatakan cukup tebal sehingga walaupun api dapat dengan mudah dijinakan, bahkan hanya dengan menggunakan apar atau alat pemadam api ringan, tetapi dari pihak petugas tadi memakan waktu atau proses yang kurang lebih selama 1 jam atau saat ini sudah total 2 jam begitu ya untuk memastikan agar kepulan asap tersebut sudah juga berhasil dijinakan. Jadi meskipun api sudah dipadamkan, tetapi untuk upaya pendinginan atau juga untuk mengurai asap yang berada di dalam ruangan ini tetap dilakukan secara maksimal oleh pihak petugas sampai kurang lebih 5 menit yang lalu ya tadi alat blower tersebut sudah ditarik dan juga petugas secara berangsur-angsur ini juga sudah keluar atau meninggalkan area lokasi pintu utama yang tadi menjadi tempat dilakukannya penyedotan asap dari dalam. Kondisi di dalam gedung Baintelkam yang tadinya lampu masih menyala, saat ini lampu sudah dipadamkan begitu ya, sehingga kami memperkirakan bahwa di dalam gedung Baintelkam juga sudah tidak ada aktivitas lagi begitu karena lampu juga sudah dipadamkan. Iqbal. Marcel, ini kan gedung Mabes Polri artinya berada di pusat ibu kota begitu ya, di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jalan Trunojoyo. Dari pantauan Anda di situ, apakah sejauh ini sudah ada perwakilan dari pihak kepolisian yang bisa memberikan keterangan misalnya atau dari perwakilan dari pemadam kebakaran terkait dengan penyebab kebakaran yang terjadi sampai 2 kali ini, Marcel? Ya, dari pantauan kami di lokasi bahwa di lokasi ini sebetulnya sudah ada dari pihak Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Syam Indradi yang sejak beberapa saat lalu juga sudah datang dan juga melakukan koordinasi dengan petugas yang berada di dalam. Kemudian untuk dari pihak Gulkarmat atau Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, tepatnya adalah Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Ruwanto juga berada di lokasi atau bisa dikatakan yang memegang komando langsung terkait dengan upaya pemadaman sampai dengan upaya pendinginan. Tetapi tadi kami sudah mencoba juga untuk meminta keterangan resmi dari petugas di lapangan, namun nampaknya konsentrasi dari para petugas ini adalah masih di dalam untuk memastikan pemadaman dan pendinginan ini sudah berlangsung dengan optimal, sehingga belum ada pernyataan kepada pihak media yang dapat memastikan penyebab dari terjadinya kebakaran. Kami gambarkan, Iqbal, bahwa kami pun saat ini belum bisa memasuki area dari Mabes Polri. Pengambilan gambar serta pengamatan kami ini cukup terbatas bisa dibilang ya, karena untuk pengambilan gambar ini adalah dilakukan dari celah-celah pagar lingkungan Mabes Polri
Meskipun terbatas, tapi kami masih tetap dapat mengambil gambar atau kemudian tidak dihalang-halangi begitu untuk bisa memantau langsung bagaimana situasi yang sedang terjadi di area Mabes Polri. Tentunya kami masih akan terus menantikan terkait dengan statement resmi dari pihak kepolisian atau dari pihak penanggulangan kebakaran, apa sebetulnya yang menjadi pemicu dari terjadinya kebakaran, bahkan seperti yang tadi Anda katakan, kebakaran ini terjadi bahkan sampai 2 kali. Jadi meskipun kebakaran pertama sudah berhasil dipadamkan, ternyata kembali terjadi kebakaran yang kedua. Iqbal. Baik, Marcel, meskipun aksesnya terbatas ya, kalau dari yang Anda rasakan saat ini, apakah kalau saya baca asap ini kan cukup pekat tadi, baik di kebakaran pertama maupun kedua cukup tebal begitu. Apakah Anda masih merasakan pekatnya asap ini meskipun sudah dipadamkan? Kalau secara visual dari pandangan untuk asap ini dari area luar sudah tidak terlihat, tetapi kalau kita mencoba menghirupnya, menghirup udara dari area luar, masih tercium bau asap yang cukup dominan ya untuk udara di sekitar atau tidak jauh jaraknya dari pintu utama Baintelkam. Ini tentunya kami perkirakan ini masih terkait dengan situasi pasca dilakukannya pemadaman dan juga pendinginan di area gedung Baintelkam Polri. Kalau kita mengacu pada pernyataan dari pihak petugas juga untuk kondisi ketika terjadi kebakaran, area ataupun kondisi dari api ini memang tidak terlalu besar. Bahkan dari pihak petugas BPBD yang tadi kami coba tanyakan ini mengatakan bahwa ketika petugas tiba di lokasi sebetulnya api sudah berhasil dipadamkan begitu ya dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Tetapi situasi asap memang cukup tebal sehingga situasi asap itulah yang sangat diantisipasi oleh pihak petugas untuk memastikan bahwa asap tersebut tidak memicu terjadinya kembali percikan-percikan api di lokasi kebakaran.